Halo teman-teman semua, kembali di Yusuf Podcast. Di video kali ini kita akan membahas partai catur antara Nihal Sarin melawan Grandmaster Arafin di turnamen Rapid atau catur cepat Tata Steel Chess India 2026, teman-teman. Kalau yang kemarin kita udah membahas yang partai Blitz, kita akan membahas yang partai Rapidnya 15 menit dengan increment 10 detik. Di sini Nihal Sarin sebagai putih dan Arafin yang juga sama-sama dari India bermain sebagai hitam. Permainan dimulai dengan pion C4 pembukaan apa? Inggris, bener banget. English opening, kemudian dibalas dengan E5, kuda C3, kuda F6, kuda F3, kuda C6, D3, dan langsung saja D5. Selain D5 di sini, kita biasanya bisa bermain seperti gajah ke petak B4 untuk memberi pin pada kuda, terus putih nantinya bisa bermain seperti kuda ke petak D2 atau menteri ke petak B3. Tergantung apa balasan dari putih nanti, teman-teman. Oke, sini Arafin bermain D5, udah makan G3, fianchetto gajah, gajah ke petak G7, udah makan, menteri makan, gajah ke petak G2. Jika menteri tidak pergi, itu bisa saja terjadi discovery atau serangan tidak langsung terhadap menteri. Tetapi di sini tidak ada hal yang bagus yang bisa dilakukan oleh putih. Jika kuda ke sini, menteri bisa aja mundur. Kalau kuda ke sini, menteri bisa aja makan di petak G2. Oke, jadi sekarang masih belum ada ancaman dari putih. Jadi di sini hitam tidak menggerakkan menterinya, tapi mainkan langkah gajah ke petak D7, rokade pendek, menteri ke petak D7, menteri ke petak 4, dan rokade pendek juga oleh Arafin. Putih menjawab dengan gajah ke petak E3, mengembangkan gajahnya lebih lagi, teman-teman. Benteng petak D8, benteng petak D1, gajah ke petak D5, dan jika kalian perhatikan di sini posisi keduanya masih cukup solid dan masih sama-sama seimbang ya antara hitam dan putih di sini masih memiliki kedua gajah dan ada satu kuda juga. Pionnya juga masih berimbang, belum ada yang kekurangan pion antara keduanya. Lanjut aja, benteng C1 dan A6 di sini oleh hitam. A3 mencegah kuda atau gajah naik ke petak B4, A6, mencegah petak C2, dan F5. Masih cukup teori sebenarnya di permukaan Inggris ini. Gajah makan, dan menteri makan, menteri ke petak E6, menteri mundur lagi ke petak C2, dan benteng ke petak D6. Persiapan nantinya bisa juga benteng ke petak D8, dan setelah ada rotasi, misalkan kuda ke sini dan gajah ke petak C6 nantinya bisa membreak atau menghancurkan struktur pion putih dengan main langkah E4. Oke, tapi putih tahu akan hal ini dan langsung aja mainkan langkah E4 dari dirinya sendiri. Pion makan. Dan di sini sepertinya putih itu mengorbankan satu pion di petak E4 ini. Tapi ada gerakan kuda ke petak G5. Di sini sebenarnya kalau tidak kuda ke petak G5, ada gerakan lainnya lagi yang bisa mengembalikan pion putih. Yaitu ada benteng ke petak E1, teman-teman. Benteng E1 itu menyerang gajah dan juga nantinya menyerang pion di petak E5 ini. Jika gajah makan, ada gerakan gajah makan, dan kita masih menyerang ini pion, dan kita bisa makan kuda. Jadi misalkan ada gerakan benteng petak ini E8, ada gerakan benteng ke petak E3, double nantinya, dan tentu saja pion di sini akan menjadi lemah dan akan kembali lagi ke punya putih. Jadi masih cukup berimbang kedua pemain ini. Oke, setelah gerakan ini, kuda ke petak E5, pion H makan di file B dan gajah makan, benteng ke petak D8, makan benteng makan, benteng E1 dan B5. Sedikit kesalahan yang dilakukan oleh kita karena memperlemah posisi kuda ya kalau kita mainkan B5. Jadi langkah terbaik adalah seperti G4, mencoba untuk expand lagi pionnya sehingga bisa mengontrol lebih banyak tempat. Kalau pion G4 kan bisa mengontrol di F3 dan juga H3 sehingga raja nanti akan kesulitan untuk maju, teman. Oke, tapi di sini Arafin mainkan langkah B5, raja ke petak G2, menteri F6, benteng ke petak C1, kuda D5 dan blunder pion di petak C7. Setelah benteng ke petak D8, ada menteri ke petak C3, benteng rotasi ke petak F8, mencoba menyerang skak di F2, tapi tentu saja seorang Nihal Sarin akan melindunginya dengan mainkan langkah menteri ke petak E3, dan baru saja G4. Langkah yang masih cukup
oke dari Arafin, tapi paling enggak ini udah agak telat ya teman-teman. Agak telat dimainkan di langkah yang ke berapa ini? 29. Harusnya beberapa langkah lagi sebelumnya itu main G4. Oke, benteng ke petak C5, udah F3, benteng C6. Di sini ada gerakan terbaik yang dilewatkan oleh Niall Sarin, itu adalah skak terlebih dahulu di petak D5, dan kalau benteng menutup di petak D7 bisa aja benteng ke petak C7 atau C8 skak teman-teman. Atau kalau tidak melindungi dengan benteng, raja ke petak H7, ada gerakan menteri petak M4 skak. Kalau putih melindunginya dengan menteri petak G6, ada gerakan seperti benteng petak C6 atau menteri makan aja di petak G6. Jadi seperti ini. Ini kalian harus makan skak dengan tempo. Kalau ada raja ke petak G8 dan ini baru kalian bisa makan di petak A6 ini dengan gratis. Oke, setelah udah ke petak F3, benteng C6, menteri ke petak F7, benteng ke petak D6. Gerakan blunder dari Niall Sarin karena dia itu melewatkan gerakan dari hitam menteri ke H5. Menteri ke H5 dengan ide tentu saja skak atau skak di petak H2 ini mau tidak mau ada gerakan seperti gajah petak D5 atau H4 yang harus dimainkan oleh putih di sini. Kalau H4 ada skak N pasan, raja ke petak H2 tidak bisa, jadi bisa ke petak H1, ada gerakan seperti kuda ke petak G5, mencoba membuka ruang bagi bentengnya dan juga bagi menterinya. Jadi setelah skak raja ke petak H7 atau H8, kemudian ada benteng atau gajah ke petak C6 atau menteri ke petak C5. Misalkan gajah ke petak C6, lalu ada gerakan kuda ke petak H7, terus nanti bisa rokade, kalau rokade lagi berotasi, maksudnya rotasi posisi di petak F6, terus juga bisa ke G4 ini, dan ancaman skak di F2 teman-teman. Oke, tapi di sini Arafin blunder dengan memainkan langkah raja ke petak H8. Dia melewatkan langkah terbaik menteri ke petak H5 tadi teman. Dan di sini Alsarin tidak menyanyiakan kesempatan dan ingin mainkan langkah benteng ke petak G6, lalu menteri ke petak G7, maka pion, kemudian menteri ke petak G1. Di sini kan skakmat di petak G1, jadi kalau tidak berhati-hati, harus itu ada skakmat di G1. Tapi tentu saja Alsarin atau kan dia melakukan langkah pilihan benteng ke petak H6. Coba kalian perhatikan dulu, kenapa langkah ini brilian? Apa yang dikalkulasikan Niall Sarin? Apa kalian udah melihatnya teman-teman? Di sini langkah yang cukup fantastis dari Niall Sarin. Dia tidak melindungi petak G1 tapi malah menyerang langsung ke benteng ke H6. Jadi idenya adalah kalau kalian tidak menerima pengorbanan sebagai hitam dengan tidak memakan benteng dan lebih memilih untuk mainkan langkah raja ke petak G8, ada gerakan skak, gajah skak di petak H7, lalu mau tidak mau kalau menteri raja ke petak H8 nantinya masih sama gajah ke petak C2 dan akan menekan menteri hitam pada langkah selanjutnya teman-teman. Dan jika kalian memainkan langkah di sini raja ke petak F7, ada menteri ke petak H7 skak dan raja ke petak G8 skak, terus raja ke sini dan ada gerakan seperti menteri ke petak E7 skak terus ke sini, terus ya udah kalian kejar terus aja menterinya dan skakmat. Lihat teman-teman. Jadi setelah gerakan tadi benteng 6, kalau kalian makan tentunya adalah skakmat dalam 2 langkah. Benarnya ini menteri petak H6 skak, terus ke sini, terus ke H7 itu skakmat guys. Jadi di sini Arafin itu hanya bisa pasrah dan melanjutkan sedikit permainannya seperti yang tadi kita udah evaluasi teman-teman. Gajah H7, raja petak F7, skak di A7 dan pada posisi ini Grandmaster Arafin Citamberang itu menyerah teman-teman. Ya karena tadi ya ini udah menuju ke posisi skakmat, raja ke sini, skak, raja ke sini, skak, raja ke sini, skak, raja ke sini.
Scott Raja Kereta A8, dan ini Scott. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton Yosafat Chess. Jangan lupa untuk selalu belajar caturnya. Jangan lupa subscribe juga kalau kalian berkenan. Terima kasih, kita akan sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Salam Gens Una semua, kita satu keluarga. Dadah guys.